Saya Itu udah nge-record. Pak Arman bisa? Belum bisa. Belum bisa. Sudah saya japri sih Pak. Cuman ini masih proses. PTMKU ini siapa ya? Aduh. Jadiin co-host aja biar bisa. Atau saya kirim ke WA-nya siapa? Ya itu maksudnya yang jadi PTMKU itu siapa? Nggak ada. Cuma nama PT-nya. Nggak ada orang. Daniel bukan. Mas Daniel yang sudah bisa Pak Arman? Belum bisa. Mas Septian bisa? Sama Pak, belum. Sebentar. Tak coba di pengurus. Mas Daniel mungkin Pak, Mas Daniel MKU mungkin yang kemarin saya kan Mas Daniel. Yuk minta tolong yuk agar waktunya bisa lebih efisien. Mungkin yang di sini bisa bantu. Halo Pak, mohon maaf Pak, ini Ridwan masih di luar jadi belum bisa bantu. Ini ada yang bisa dibantu Pak? Untuk screen sharing Mas Ridwan. Oke, sudah saya set jadi co-host Pak, sudah bisa mungkin mulai di-share Pak. Oh, sudah bisa. Oke. Terima kasih Mas Ridwan, hati-hati di jalan. Ya, ada muncul Mas Septian. Sampun Pak. Mungkin Oke. Oke, di sini kita coba memahami judulnya dulu ya. Jadi saya dapat materi bangkitkan motivasi produktif bekerja. Oke, kita bahas pertama dulu. Di sini akan kata-kata bangkitkan motivasi. Berarti kita bahas nih motivasi ini apa sih? Kenapa harus dibangkitkan gitu kan? Berarti kan motivasi ini sifatnya berarti kadang bisa tinggi, standar, bahkan bisa turun. Makanya perlu dibangkitkan. Nah, menurut Mas Septian sendiri nih, motivasi ini apa sih Mas Septian? Motivasi ini kalau dari saya itu Pak, kayak seperti virus sih Pak. Motivasi kalau pas lagi moodnya kita bagus kan kondisi kita juga bagus Pak. Kalau virus kan kalau lagi bangkit kan kita lagi drop. Nah itu kan butuh obat. Saya akui sih kadang motivasi saya juga naik turun seperti itu. Cuman agar biar istiqomah sendiri mungkin di sini tuh gimana sih Pak langkah-langkahnya yang bisa bisa diterapkan simpel tapi bisa diterapkan tiap hari lah seperti itu. Konsisten ya, istiqomah tapi kecil, keheranan. Oke, di sini bangkit motivasi. Kalau di sini saya coba artikan di sini motivasi ini alasan yang kuat untuk melakukan satu tindakan ya, atau hasil atau dorongan. Jadi apapun yang kita lakukan kita harus ada punya motivasinya nih. Motivasinya apa nih, Kak? Ini yang bakal berimpak besar untuk sesuatu yang akan kita lakukan ke depannya. Karena kalau kita sudah motivasinya kurang wah ya, nggak dapat motivasinya, itu mungkin pekerjaan kita lakukan juga akan yes gitu-gitu aja gitu kan. Ketika ada halangan atau rintangan, ya pastinya kita akan kendor gitu atau ngepir kalau misalnya lah. Nah, makanya kita harus punya dulu motivasinya, apa sih alasan yang kuat kita untuk melakukan sesuatu tindakan tersebut. Misalnya, saya jadi sales ya kan, kira-kira harus kenapa kok saya jadi sales ya? Kedepannya pengen apa? Mungkin teman-teman di sini sudah sebagian besar dapat training basic mentality ya. Di situ kita diminta untuk mengetahui apa sih tujuan hidup kita gitu kan. Jadi motivasinya. Jadi ketika kita nanti suatu saat ada halangan atau rintangan atau gagal pun sekalipun, ketika kita sudah di awal sudah punya tujuan, target, goal ya, motivasi kita pun mau nggak mau akan tetap bagus gitu. Istiqomah istilahnya Mas Septian. Saya lanjut di sini untuk motivasi ya. Untuk motivasi dulu, kalau sebenarnya pada dasarnya defaultnya ya, kalau dibilang itu settingan standarnya motivasinya manusia itu cenderung bagus. Contoh kita contohkan nih seperti anak kecil sih. Kalau kita dibilang anak kecil itu setiap belajar berjalan selalu jatuh, ya kan? Jatuh berdiri lagi, bangkit lagi, meskipun luka ataupun sampai nangis, mereka tetap istilahnya
bangkit lagi. Jadi motivasinya bagus untuk belajar. Nah, sebenarnya sama dengan kita, gitu kan. Harusnya motivasinya bagus juga, tapi kenapa seiring berjalannya waktu, bertambahnya pengalaman, nah itu yang akan membuat kita nambah, mikir-mikir dulu nih, cemas, khawatir karena ada pengalaman, mungkin pengalaman buruk gitu kan, yang membuat akhirnya kita nggak seperti anak kecil lagi yang selalu berani untuk mencoba. Nah, karena memang settingan standarnya defaultnya manusia itu motivasinya tinggi. Oke, untuk motivasi sendiri saya skip dulu, lanjut ke produktivitas kerja. Jadi kan tadi bangkitkan motivasi untuk produktivitas kerja. Apa sih produktivitas kerja? Sebenarnya produktivitas itu ada rumusnya ya. Jadi kalau di sini merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai atau outputnya dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan atau inputnya. Jadi rekan-rekan mungkin kalau saya bandingkan di grafik di sini terlihat ya, mungkin di yang tanda panah ke atas ini mungkin kita target kita berapa, semakin naik atau kadang turun ya kan. Yang lagi itu hasilnya yang dicapai ya kan. Dibandingkan dengan apa yang kita gunakan, misalnya tim kita sudah sebanyak apa, terus peralatan kita, tools kita sudah mengeluarkan biaya berapa. Nah, itu bisa dilihat produktif nggak sih? Misalnya, targetnya dilihat, dikira mungkin sudah tinggi, sudah bagus produktivitas kita, tapi jangan-jangan belum kita hitung dengan apa yang kita keluarkan. Jadi ada input dan output untuk menghitung kita sudah produktif atau belum. Sama, jadi kita 7 jam kerja ini kita produktif nggak sih? Jangan-jangan cuma melakukan hal-hal yang sia-sia aja. Jadi bisa benar-benar kalau produktivitas kerja bisa dihitung secara quantity, hanya secara kualitas. Oke, jadi rekan-rekan kalau menghitung misalnya, target saya misalnya di cabang A 500 juta, di cabang B juga capai 500 juta. Produktif mana itu bisa terlihat juga dari inputnya. Timnya samakah, ya kan? Cara yang digunakan, tools dan biaya yang dikeluarkan samakah, itu lebih produktif mana antara tim cabang A dan B. Oke, di sini kalau masalah produktivitas sendiri dalam bekerja sebenarnya sudah diriset jauh-jauh waktu dari masa zaman masih jaya-jayanya Yunani kuno itu. Bahkan banyak filosofis Yunani itu benar-benar fokus ke masalah produktivitas. Bahkan di sini menurut mereka berdasarkan risetnya ya. Sebelum ke riset mungkin ini produktivitas masalah utamanya, bukan satu-satunya, tapi yang paling utama adalah prokrastinasi. Itu mungkin bahasa simpelnya sih penundaan. Mungkin kita sering menunda, itu yang mengakibatkan produktivitas kita mungkin berkurang atau turun. Berdasarkan riset, 20% orang di seluruh dunia adalah prokrastinator. 1 dari 5. Nah, itu nggak menutup kemungkinan dari kita pun, bahkan saya pun juga akan pernah menjadi orang yang suka menunda-nunda. Itu memang sudah didasarkan riset dari para filsuf juga sudah meriset apa sih penyebab atau masalah yang muncul karena produktivitas ini. Kemudian mereka mengeluarkan namanya filosofi stoik, di mana filosofi itu maksudnya ada berkaitan dengan kebahagiaan hidup dan bagaimana menghindari pikiran-pikiran stres dan jenuh. Jadi salah satunya gini, di sini misalnya tipsnya, tips untuk produktivitas itu apa sih? Yang pertama, yang ini 3 tips penting sih, maksudnya banyak sekali tipsnya atau caranya, tapi untuk di filosofi yang stoik tadi, mereka menekankan ke 3 poin utama ini. Yang pertama itu mengelola emosi. Kenapa berhubungan dengan emosi? Karena gini, kepercayaan kita terhadap sesuatu akan membentuk mood atau emosi kita. Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Respon kita ya, jadi itu emosi kita ketika kita dapat tugas dari perusahaan misalnya. Nah, ketika kita tuh menganggapnya itu beban, ya kan, akhirnya emosi negatif datang. Nah, emosi negatif datang otomatis ya kita nganggap itu benar-benar sesuatu yang benar-benar nggak nyaman, akhirnya ngerjainnya pun nggak maksimal. Nah, di sini diajarkan coba kita balik nih, ketika menerima suatu tugas atau lainnya kita persepsikan tugas itu sebagai ilmu baru atau tantangan. Jadi kita bisa excited, benar-benar tertarik, tertantang. Jadi keyakinan kita lah yang menciptakan perasaan. Jadi benarnya kalau dibilang hasil itu bukan dari kenyataan, tapi lebih dari keyakinan. Keyakinan kita yang akan bentuk kenyataan di hasil akhirnya nanti. Oke, kalau di sini juga disebutkan prokras atau menunda itu mungkin kebanyakan menganggapnya banyak distraksi atau penundaan gara-gara objek di sekitar kita, misalnya handphone, medsos, scroll dan lain-lain ya kan. Nah, tapi menurut prinsip Yunani sebenarnya pada intinya bukan itu.
prokras itu bukan karena ada handphone atau kejadian di sekitar kita yang ganggu kita, tapi lebih ke arah kitanya kurang menaruh atensi. Jadi mindset kita. Jadi bukan dari objek sekitar kita. Mindset kita sefokus apakah kita terhadap tugas tersebut. Jadi kita sendiri yang bisa ngelola mindset kita biar nggak kena objek-objek yang dianggap tadi bisa membuat penundaan. Yang kedua, di sini evaluasi hal yang kita lakuin. Yang maksudnya gini kita lakukan. Kenapa kok harus dievaluasi? Karena kita nggak tahu nih yang kita lakukan sebenarnya sudah benar-benar produktif, ya kan? Atau justru malah jauh dari apa yang kita tuju, gitu loh. Jauh misalnya, saya bulan ini targetnya 100 juta. Nah, yang kita lakukan selama sehari 2 hari, kalau nggak pernah dievaluasi, itu akan akibatkan nanti pas akhir bulan baru keteteran. Nah, ketika evaluasi, kalau kita akan lihat, ternyata yang saya lakukan 3 hari terakhir mungkin saya call out ke segmen ini, ternyata nggak berhasil. Tapi kalau nggak dievaluasi, kita lakukan terus sampai sebulan penuh, ya akhirnya pada akhir bulan nggak target. Gitu. Jadi kalau kita sering evaluasi, bahkan di kita kan juga ada namanya ya meeting mingguan, seperti itu kita bisa menghentikan sesuatu yang nggak produktif, jadi langsung rubah arah. Oke. Terus yang poin ketiga ya, pahami apa hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Semua orang pada dasarnya nggak bisa kendalikan apapun di sini menurut filsafat Yunani, kecuali pilihan kita sendiri. Itu apa yang kita pilih. Banyak orang yang fokus terhadap hasil. Jadi hasil itu kalau di sini disebutkan sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Hasilnya kayak gimana, kita mau belajar terus-terusan tapi akhirnya hasilnya kadang-kadang juga jeblok, itu bisa. Nah, disitulah muncul rasa cemas, khawatir, overthinking bahkan. Nah, gimana caranya? Ya kita harus memahami apa sih yang bisa kendalikan. Yang kita kendalikan itu yang sesuatu yang dekat dengan kita, yaitu yang kita lakukan sekarang. Ya kan? Misalnya sekarang kita fokus misalnya dalam very session yang kali ini biar kita dapat misalnya manfaatnya, jadi kedepannya bisa diaplikasikan. Jadi jangan langsung overthinking, wah target depan besar sekali, langsung cemas, khawatir, bisa capek nggak ya? Nah, itu. Jadi semuanya itu tergantung tindakan kita sendiri sehari-hari. Mungkin itu Mas Septian, mungkin sementara saya bahas terkait gimana sih kita biar lebih produktif. Karena banyak sih tips yang dimunculkan oleh para filsuf itu biar gimana kita bisa mengelola diri biar produktivitas kita itu meningkat. Biar motivasi kita tetap terjaga. Gitu. Karena kalau motivasi di bulan naik turun itu pasti. Tapi kalau kita sudah punya tujuan untuk goal target, kita bisa akan kembali ke motivasinya bisa tinggi lagi. Terus mungkin tadi juga ada yang sempat raise hand, ada yang angkat tangan, Mas Septian. Ya, ini jadi gini ya Pak ya. Motivasi yang dibahas di pertemuan kali ini itu lebih kepada mengarah ke produktivitas kerja ya Pak. Bukan motivasi yang kayak gini misalkan, oh aku ingin capai hal ini, berarti aku harus gimana caranya ini, tapi ini motivasinya diarahkan ke produktivitas kerjanya ya. Jadi kayak kadang kan ya sales kadang apalagi di tanggal-tanggal kredit seperti ini tuh kadang masih ya overthinking itu pasti. Aduh, di tanggal 28 nih belum target. Nah, kadang mungkin produktivitas kerjanya juga masih ada, Pak. Cuman mungkin kadang motivasinya dia lebih kayak insecure, kayak kalau nggak nyampe target itu gimana, terus jawabnya itu seperti apa, kayak gitu. Jadi kadang rasa-rasa hal-hal seperti itu mungkin entah itu jadi maklum atau gimana, cuman itu yang dialami para sales sih. Saya juga mengalami hal seperti itu. Nah, mungkin dengan adanya tips yang ini mungkin bisa sedikit membantu ya Pak. Misalnya caranya seperti ini. Meskipun tadi katanya Pak Arman banyak sekali tips-tipsnya, cuman yang diambil di sini 3 poin ini. Yang pertama mengelola emosi, yang kedua evaluasi, dan yang ketiga pahami apa yang kita bisa kendalikan. Mungkin nggak capek di target di bulan ini, mungkin bisa nabung untuk leads-nya di bulan berikutnya agar yang nggak tercapai di bulan ini bisa kedobelan di bulan depannya. Mungkin seperti itu ya Pak. Iya benar. Jadi menurut Mas Sekali benar banget ketika bilang terkait bulan ini nggak capai, tapi ketika kita sudah pernah evaluasi itu kan ya, berarti kita melakukan hal yang benar. Ya. Nah, di sini difokuskan ke namanya konsistensi ya kan. Nah, karena konsistensi itu yang paling penting.
kita ketika suatu saat capai target, kita mungkin ketika sudah melakukan hal yang benar setiap harinya, kita akan konsisten di situ nanti untuk capai targetnya. Terkait target tadi Mas Etienne, saya juga mungkin tambahkan pencapaian target biar lebih bagus buat teman-teman. Sebenarnya gini, kita nggak boleh mencanangkan target di bawah, karena itu akan membuat kita nggak akan ada apresiasi sendiri untuk diri kita sendiri. Wah, terlalu kecil targetnya, sangat terlalu mudah. Di situ kita nggak ketantang. Yang kedua juga target juga nggak boleh terlalu tinggi. Maksudnya kita nggak bisa mengukur nih pada semua kita. Tapi kita tetapkan target di sini di atas skill kita. Itu kuncinya. Kita menetapkan target di atas skill kita, sedikit di atas skill kita. Anggap aja setelah dinilai sama tim, skill kita bisa target 200 juta per bulan. Jadi kita tetapkanlah target 250 atau 20, jangan sampai 200 juta. Karena itu sudah skill kita. Bahkan kita pun nggak akan terapresiasi, karena itu skill kita 200 juta per bulannya. Kalau di target 200 juta, ya pasti akan terasa biasa-biasa aja, nggak ada apresiasi. Itu pun ngefek kan namanya mengelola emosi. Ya kan, setiap harinya kita mungkin akan tertantang gitu kan, ketika kita berhasil melampaui, ya itu akan menjadi suatu reward sendiri buat diri kita sendiri. Itu sih Mas Etienne. Oke, ini terima kasih Pak ini sebelumnya. Cuman dari sini teman-teman barangkali sebelum ada slide selanjutnya enggak Pak ini Pak? Sudah mungkin bisa sharing-sharingnya. Oke, jadi sebelum mungkin Pak Arman menambahkan teman-teman yang mau sharing tentang motivasi dan hubungannya dengan produktivitas atau ada pertanyaan, monggo ini sudah waktunya sesi tanya jawab. Mungkin bisa mulai barangkali sudah ada pertanyaan atau apa gimana gitu, monggo silakan. Oke, Pak Slamet MKO, selamat malam Pak Slamet. Malam Mas Septian. Ini mau sharing atau mau ada pertanyaan buat Pak Arman? Tanya sih Pak. Oke, langsung ke Pak Arman. Oke, malam Pak Arman. Malam Mas Slamet. Pak Arman, bagaimana cara meningkatkan produktivitas melalui motivasi Pak Arman? Udah itu aja, terima kasih. Oke, pertanyaannya ini mungkin Pak Slamet agak skip di slide awalnya tadi ya Pak Arman. Jadi mungkin bisa jelaskan lebih mundur lagi. Ya. Oke, nggak apa-apa Pak Slamet. Terima kasih. Oke, langsung dijawab atau gimana Mas Septian? Langsung aja Pak. Mungkin teman-teman juga mau tanya lagi kan. Oke, mungkin saya flashback tadi terkait bagaimana meningkatkan produktivitas ya melalui motivasi, gitu kan. Yang pasti produktivitas itu sangat bisa meningkat, ya kan. Karena apa? Kita tahu tujuan, gitu kan. Tujuan awalnya kita termotivasi apa enggak. Nah, itu tadi juga dibahas gimana kita bisa bangkitkan motivasi, karena akan ngefek ke produktivitas kita. Jadi sangat sama-sama terkait nih. Kalau kita nggak punya motivasi, yang pasti produktivitas kita itu bisa cuma segitu-gitu aja, bahkan lebih rendah. Karena nggak ada motivasi nih. Kita tujuannya apa sih, ya kan? Mau mencapai target berapa? Dan cara untuk kita produktivitas tadi harus dihitung benar-benar yang kita capai selama ini itu benar-benar produktif nggak sih? Apakah cuma sekedar capai segitu terus masa puas, ya kan? Sama nggak sebanding nggak dengan yang istilahnya yang kita sudah keluarkan, misalkan tenaga kita keluarkan, jam kerja yang kita keluarkan, apakah cuma segitu? Itu harus dihitung. Ketika memang belum produktif, ya ketika dievaluasi, ya harusnya kita tingkatkan lagi untuk produktivitas. Jadi butuh benar-benar motivasi harus dibangkitkan. Kenapa? Yaitu kalau motivasinya nggak ada, produktivitas pasti cuma segitu-gitu aja. Jadi sangat berimpak sekali Mas Slamet terkait hasil yang dicapai atau lebih efektif. Karena di sini peningkatan produktif nanti akan jadi lebih efektif. Baru nanti ketika efektif, baru kita akan membahas tentang efisien. Nantinya seperti itu. Harusnya urutannya seperti itu. Kalau kita bilang produktif, itu masih lebih bagus lagi efektif ya. Karena produktif itu yang kita hasilkan. Tapi kalau efektif itu kita menghasilkan sesuatu yang baik. Itu sih perbedaannya produktivitas sama, kalau misalnya kita bahas produktivitas sama efektivitas. Oke, Pak Slamet ada feedback buat Pak Arman, jawabnya Pak Arman. Mic-nya Pak, mic-nya dulu diaktifkan. Oke, oh iya Pak. Nggak fokus nih Pak. Berarti ingat tujuan ya, walaupun kondisinya capek, kondisinya apa, tetap dimotivasi. Kadang kita nego. Ini capek, ini besok aja lah gitu kan. Kita udah motivasi karena kita harus ingat tujuan ya.
Kita harus Iya. goalnya apa? Pengen apa ke depannya apa? Pengen punya rumah, punya apa mobil apa ke depannya kita apa capai target. Jadi ingat tujuan ya Mas. Iya, benar. Oke, benar Mas Slamet, karena gini, namanya bangkit ya, berarti kan kita mengalami suatu namanya motivasi lagi down nih, lagi turun. Nah, Iya. apa sih yang bisa membangkitkan kita? Makanya kita harus benar-benar kunci tuh. Kalau sebelumnya sih mungkin Bu Nia dari Human Plus sudah sampaikan, kita harus punya goal yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Apa sih satu aja sebutkan goalnya. Jadi ketika kita mengalami hambatan, motivasi kita turun, kita bisa kembalikan ke situ, ya kan? Jadi benar-benar bisa membangkitkan motivasi kita nantinya. Itu sih Mas Oke. Slamet. Oke, terima kasih Pak Arman. Oke, Mas terima Septian. kasih Pak Slamet, ada di jalan. Oke Pak Slamet, Pak Arman, ini ada pertanyaan dari Makassar dulu ya Pak. Jadi Mas Oke, Eka juga silakan. sudah resen. Sebentar Mas, ini pertanyaan dari Makassar. Assalamualaikum Pak Arman, saya ingin bertanya bagaimana cara menjadi orang yang produktif secara konsisten. Itu Pak, monggo langsung dijawab aja Pak. Oke, Mas siapa tadi Mas Septian? Mas Dedi dari Makassar. Mas Dedi WhatsApp dari Makassar. Makassar. Oke, makasih Mas Dedi Makassar. Benar ini sama kayak Mas Septian tadi sempat dibilang, gimana sih Pak caranya istiqomah gitu kan ya? Ya, lebih banyak seperti itu Pak. Cara menjadi orang yang produktif secara konsisten. Oke, yang pasti yang pertama tadi itu tadi tips untuk meningkatkan produktivitas. Ketika sudah meningkat produktivitas kita, gimana sih cara konsisten itu kan? Yang penting tadi juga salah satu tipsnya yang disebutkan untuk meningkatkan juga bisa dipakai, yaitu evaluasi, ya kan? Oh, Kalau yang kita nomor 2 tadi ya? ya evaluasi ya, kita bisa dibilang produktif apa enggak itu dari evaluasi. Kalau kita bisa hitung, kita evaluasi, oh ternyata kita hasilnya sekian tuh kan. Itu benar-benar bisa membuat kita apa sih harus konsisten itu. Kalau saya bilang produktivitas nggak boleh konsisten, harusnya meningkat gitu kan. Yang produktivitas harus meningkat. Jadi di sini tipsnya memang meningkatkan produktivitas, motivasi ya kan, produktivitas meningkat. Jangan sampai produktivitas itu cuma konsisten. Karena kan kembali lagi nih ke motivasi kita, apa sih tujuan hidup kita pasti jauh lebih besar. Kalau cuma konsisten mungkin 7 jam kerja cukup, tapi bagi orang-orang yang punya motivasi atau punya goal tinggi, yakin 7 jam kerja itu nggak akan cukup untuk mencapai mungkin ya saya pengen mestinya sukses sebelum usia 50, 40 atau gimana ya, berarti kan masa mudanya dihabiskan untuk benar-benar kerja keras. Terus gimana sih caranya biar produktivitas secara konsisten? Nah, yang pasti tadi kembali lagi kalau dibilang nggak konsisten berarti kan turun kan ya. Kenapa bisa turun? Kembali lagi motivasi dan goal. Jadi yang di awal lagi tetap kembalinya ke goal kita. Goalnya kita itu apa? Yang buat kita akhirnya kembali lagi bisa meningkatkan produktivitas. Anggap aja, oh produktivitas itu di sales disebut apa ya? Target ya. Kita bisa capai target misalnya, oh sales 300 juta. Gimana sih biar bisa konsisten 300 juta ya kan? Yang seperti itu. Nah itu lagi-lagi kita kembali ke namanya yang evaluasi dan motivasi. Itu aja sih kuncinya, karena kalau mau lebih konsisten lagi gini, yang tadi saya bilang, kalau kita ingin mencapai sesuatu jangan langsung kasih target yang terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Nah, terlalu rendah karena itu bahaya juga. Kita nggak pernah mengapresiasi diri kita gitu kan. Kita itu bisa konsisten kalau diri kita selalu terapresiasi. Jadi setelah kita menetapkan target di atas skill kita ya, ketika target itu tercapai kita harus kasih apresiasi. Entah itu kita membelikan diri kita misalnya, oh tiket untuk jalan-jalan itu kan, dari kan pasti kan kalau namanya sudah target ya pasti dapat komisi dan lain-lain dari tim sales. Ya kita jangan sampai ya menurut ditabung, tapi kita nggak pernah menghargai diri kita. Oh butuh namanya refresh ya kan. Mungkin kalau yang sukanya nge-game ya butuh handphone baru yang lebih bagus untuk main gamenya. Jadi benar-benar perlu apresiasi untuk diri kita sendiri. Nah, ketika diri kita terapresiasi, otomatis itu kecanduan tuh. Ketika nanti bulan depannya, oh bulan depan saya pengen gini lagi tuh. Nah itu akan kerasa daripada misalnya kita target terus kita biasa aja. Jadi kerasanya di bulan depan ya sudahlah, nggak ada yang mau dicapai lagi, mungkin ya tercapai sudah selesai. Jadi lebih kasih reward lah, self reward buat diri kita juga. Self reward butuh ya Pak ternyata. Iya, sangat penting itu Mas Septian. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mas Eka dari MKU sudah resen, mungkin bisa langsung tanya ke Pak Arman. Siap, malam Pak Arman, malam Pak Septian. Malam Mas. Saya mau nanya, kalau terkait dalam suatu pekerjaan, itu kita misalnya dalam satu hari, itu kita sudah membuat job desk di hari itu Pak ya. Di hari itu job desk 1, 2, 3 dan selanjutnya, itu
bagaimana cara kita mengukur kalau pekerjaan kita ini sudah terbilang produktif atau belum. Apakah jika semuanya sudah terkerjakan itu bisa dibilang produktif atau sebagian namun dengan hasil yang hasil yang sebagian hasil yang maksimal itu bisa dibilang produktif juga, Pak. Apakah semuanya sudah dikerjakan tapi hasilnya tuh masih setengah-setengah gitu, nggak ada yang selesai gitu, itu apakah bisa dibilang produktif atau gimana, Pak Arman? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Eka buat pertanyaannya. Dan di sini Mas Eka, apakah kita sudah nyusun to-do list tadi ya, dianggap aja gitu ya, kita sudah ada daily activity sehari-hari, kita berhasil ngerjain semua DAP itu ya kan, kita produktif nggak sih ya? Kembali lagi nih, kita akan lihat, oke yang ditinjau memang prosesnya, tapi hasilnya itu gimana? Dari Mas Eka sendiri mungkin, dalam seminggu ini produktif nggak? Misalnya saya breakdown dari 100 juta, berarti per minggu harusnya 25 juta. Produktif nggak sih to-do list yang saya lakukan Senin sampai Sabtu? Di hari Sabtu kita evaluasi. Wah, saya lakukan ini, tapi nggak sampai 25, berarti itu bisa dibilang itu belum produktif, ya kan, menghasilkan. Nah, kalau dibilang produktif ya berarti kan, kita kan target itu sudah dihitung ya pastinya sama tim juga itu bahwa itu untuk istilahnya benar-benar target itu minimal dicapai untuk agar bisa membuat teman-teman termotivasi dan juga istilahnya operasional berjalan. Otomatis sudah terhitung. Jadi kalau Mas Eka bilang produktif apa enggak, ya disesuaikan aja paling mudah kalau di dunia kerja dengan target masing-masing. Target masing-masing, saya sudah mengerjakan semuanya Senin sampai Sabtu. Kita bandingkan nih, coba tadi ukurkan. Kita ukur nih, kalau kita nggak tahu Pak inputannya apa aja, SDM-nya berapa, ini berapa, itu kita sudah dimudahkan dengan target dari mungkin masing-masing manajemen ya, kasih target berapa. Kita bandingkan, saya sudah 2 minggu nih, berarti kan harusnya 50. Produktif nggak sih kita lakukan? Gitu. Dapat 50 juta enggak? Gitu. Tapi kalau di sisi lain misalnya di marketing, itu kan bisa mudah sangat dihitung. Saya sudah melakukan iklan di medsos, iklan di e-commerce, nyampainya berapa, itu kan bisa dihitung juga itu produktif. Jadi benar-benar sangat bisa dihitung secara quantity. Nggak hanya cuma kualitas sih. Karena produktif bisa dihitung dengan 2 cara, kualitas maupun kuantitas. Kalau Mas Eka mau tahu produktif apa enggaknya, silakan coba dibandingkan. Yang pertama itu dulu. Dari segi quantity, tercapai nggak targetnya mingguannya, mungkin evaluasi per minggu, jangan sampai sebulan baru dievaluasi nanti keteteran. Jadi dari situ dulu sih Mas Eka untuk melihat kita produktif nggak sih to-do list kita yang kita lakukan. Gitu. Terus yang pertama mungkin saya tekankan, produktivitas itu bukan mengerjakan banyak sesuatu, tapi lebih ke arah bisa berhasil mengerjakan sesuatu dengan baik, gitu kan. Bukan hanya coba mengerjakan sesuatu yang banyak itu produktif, tapi ternyata itu nggak termasuk dalam suatu target atau tujuan cabang kita atau tim kita mau kemana nih, misalnya meningkatkan follower, mencapai target nominal sekian, itu harus ada pembandingnya, memang harus ada pembandingnya. Kalau kita ngitung produktivitas harus ada pembandingnya. Itu sih Mas Eka. Mas Eka ada feedback buat Pak Arman? Siap. Terima kasih Pak Arman. Berarti di sini untuk produktivitas bisa kita ukur dari hasil Pak ya, hasil yang sudah kita tetapkan di awal. Apakah sudah tercapai atau belum? Di situ Pak ya. Iya, benar, baik, Mas terima Eka. kasih Pak Arman. Oke, sama-sama Pak Septian. Ya, sama-sama Mas. Oke, Pak Arman lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Oke, silakan. Dari kolom chat dari Yukat, dari Pak Tito Pak. Coach, saya butuh arahan dan bertanya, apakah suatu masalah dalam pekerjaan dapat membangun dan menjadikan produktivitas dalam tim? Bagaimana caranya Coach? Mungkin ini yang dimaksud Pak Tito adalah jika terjadi satu case, nah itu bisa meningkatkan suatu motivasi enggak untuk timnya. Kadang kan ya kayak ada masalah salah cetak atau gimana. Nah ini timnya itu malah memacu untuk memperbaiki atau malah ya udah itu biarin lah, itu juga cuma satu aja kok. Mungkin seperti itu. Mungkin Pak Arman bisa membantu menjawab. Oke, benar Mas Eka. Mungkin Mas Septian mungkin seperti itu ya yang dimaksud Pak Tito. Jadi apakah suatu masalah dalam pekerjaan dapat membangun dan menjadikan ini berarti sangat bisa banget suatu masalah jadi salah satu kunci awal ya mungkin ya untuk kita buat tim kita ke depannya jauh lebih produktif. Karena gini, ketika tadi yang disebutkan kita harusnya evaluasi, ya, mungkin kita nggak sempat evaluasi, akhirnya terjadilah sebuah masalah. Nah itu mungkin jadi titik tolak ukur, ternyata ada masalah. Bahkan kita pun kalau teman-teman yang sudah dari Human Plus,
itu masalah harus dicari bahkan. Kalau misalnya nggak ketemu masalah, itu jadi sumber masalah jadinya. Jadi kalau ada masalah ya itu sangat lumrah dan benar-benar kesempatan kita untuk nyari apa ya problem solve-nya gimana caranya di situ. Karena kenapa? Kadang kita nggak sempat evaluasi, akhirnya muncullah masalah, itu suatu teguran buat kita. Dari sisi itulah kita bisa benar-benar sama tim bicarakan ini masalahnya di mana. Nah, akhirnya kan ketika masalah tersebut dibicarakan bersama, ya kan, kedepannya pasti nggak akan jadi lagi, otomatis produktivitas akan meningkat karena mungkin sempat turun karena ada masalah ini. Nah, ketika masalah itu benar-benar didudukkan, dibicarakan dengan tim dan dapat solusinya, dan teman-teman juga misalnya sepakat bahwa kalau ada case seperti ini kita melakukan hal ini. Nah, itu yang akan menjadi benar-benar meningkatkan produktivitas. Kalau ditanya apakah masalah bisa meningkatkan produktivitas, ya sangat bisa. Cuma itu lagi, karena sebelum jadi masalah sebenarnya kita evaluasi. Tapi kalau emang belum sempat evaluasi akhirnya terjadi masalah, ya berarti itu benar-benar kesempatan kita untuk apa ya, misalnya ribuan lah istilahnya, karena ada masalah pasti produktivitas menurun, misalnya target nggak tercapai atau apa. Nah, di situ kita bisa tahu, ternyata masalahnya di sini. Tapi yang penting ya kita cari titik temunya, yang kesepakatan buat tim, gimana sih caranya biar masalah ini nggak timbul lagi ke depannya, dan solusi terbaik mungkin untuk tim. Nah, jadi ke depannya benar-benar sudah ke-handle tuh. Tapi jangan sampai dikira ketika satu masalah selesai akan selesai seterusnya, pasti ada lagi. Itu memang tugas kita untuk memecahkan masalah atau mencari solusi dari sebuah masalah. Mungkin itu Pak Tito. Pak Tito, monitor. Pak Tito. Siap, Coach Arman, Mas Septian. Lalu gini, Mas Septian, Pak Arman, batasan permasalahan itu sampai di mana? Tadi kan disampaikan bahwa sangat perlu ya, bahkan masalah itu harus dicari kalau sama Human Plus ya. Saya setuju ya, tapi batasan itu sampai di mana agar kita dapat benar-benar bisa mengevaluasi dan agar masalah itu tidak terulang lagi. Mungkin kalau masalah satu selesai timbul masalah baru, oke. Tapi kalau masalah berulang dan berlanjut seperti hal masalah yang lama, nah itu kan nggak wajar juga. Itu berarti ada kesalahan. Nah itu diukurnya dari apa dan batasannya itu sampai di mana? Itu Mas. Oke Pak Tito, Pak Arman mungkin bisa langsung menjawab pertanyaan dari feedback dari Pak Tito tadi. Oke. Ketika masalah tadi disebut bukan batasannya, tapi lebih ke arah mungkin masalah tersebut nggak terselesaikan, berarti ketika memang akhirnya terulang lagi gitu kan. Jadi benar-benar gini, kita pun juga ada namanya jenjang ya, misalnya struktur. Ketika dalam sebuah tim tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut dan ada kemungkinan terulang, mungkin pastinya akan di-up lagi nih, misalnya di bagian koordinator yang harus didiskusikan, harus saling sharing nih sama, karena gini, apalagi di sini semua teman-teman nggak cuma satu perusahaan ya, ada 3 perusahaan, bahkan setiap perusahaan punya cabang, pastinya di namanya diskusi itu pasti banyak dapat masukan, karena pola-pola masalah di cabang dan satu dan lainnya pasti mungkin sudah pernah kejadian nih di cabang lainnya, mungkin solusinya mereka seperti ini, bisa nggak diterapkan di cabang tersebut. Tapi kalau nanti masih belum bisa terselesaikan, ya oke lah, di up ke atas. Mungkin ada sesuatu yang memang harus dirubah ketika masalah itu benar-benar terjadi terus-menerus. Ya mau nggak mau, karena namanya juga di sini kan teman-teman juga yang dilatih menjadi leadership, ya mau nggak mau kita harus benar-benar baca nih pola masalah. Kalau masalah ini memang ujungnya harus merubah suatu standar, ya kan, karena sudah mungkin eranya berubah nih, nggak sesuai kita diaplikasikan di era sekarang, tapi tetap semuanya berdasarkan konsekuensi. Ketika itu disepakati oleh tim dari atas sampai ke bawah, ya kita terapkan suatu aturan baru, ya silakan. Jadi jangan sampai masalah itu akan ada potensi terulang lagi ke depannya. Nah, kita harus benar-benar kunci itu di mana tuh problemnya, ya kan. Jadi benar. Jadi mungkin gini, kalau dibilang batasan, jangan sampai nggak ke plan sebagai suatu pemecahan. Jadi gini, ada banyak masalah yang nggak bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Mungkin nggak bisa nih sebulan 2 bulan. Contoh nih, saya mungkin contoh di tempat kita mungkin terkait proses estimasi cetak, ya kan. Kita butuh estimasi cetak yang terbaru diselesaikan dalam sebulan 2 bulan, nggak bisa. Otomatis mungkin dalam 2 bulan tersebut masih sering terjadi, ya kan. Yang estimasi cetaknya jadi nggak sesuai dan lain-lain. Nah, tapi kan bukan berarti dibiarkan.
Nah, kita punya target misalnya oh dalam berapa bulan nih harus berubah. Kan ada observasi dan lain-lainnya, butuh benar-benar standar yang real kayak gimana yang akan disepakati untuk kedepannya. Nah, tapi tetap harus benar-benar di-remind, diingatkan tim bahwa ini sedang proses. Jangan sampai juga tim juga lupa tuh, nggak diproses akhirnya standar itu yang dipakai, yang akhirnya standar yang menghasilkan suatu masalah itu lagi. Nah, itu perlunya perubahan sih. Itu sih mungkin Pak Tito, mungkin ada lagi. Halo Pak Tito. Oke, Pak Arman, Pak Arman. Ya, memang masalah itu ada internal, ada eksternal, ada jangka pendek, ada jangka panjang ya. Jadi memang kembali lagi kita harus pinter-pinter dan bisa menerawang lah, menganalisa ya terkait pola masalah itu sendiri. Oke, cukup Mas Septian, Pak Arman, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Oke, Tito. Pak Tito, terima kasih. Pak Arman, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Safi'i Kodisop, sudah resident. Mas Safi'i. Halo, selamat malam Oke. Pak Ilham, Pak Arman. Oke, selamat malam Mas Safi'i. Saya mau bertanya lebih ke itu sih Pak, apa namanya, ke motivasinya mungkin. Saya dari tim support ya, kebetulan bukan dari tim penjualan, jadi lebih agak ke apa ya, ke masalah-masalah teknis mungkin. Jadi kadang saya itu apa ya, ada servis ya, contoh ada servis, saya coba otak-atik dan ternyata kendalanya itu nggak ada solusi, istilahnya kayak gitu. Kemudian saya coba istirahat atau refreshing lah dengan cara ya mungkin keluar dan coba untuk meningkatkan motivasi lagi. Oh iya, mungkin kayak gini pasti bisa lah kayak gitu. Nah, kemudian ketika saya kembali lagi, ternyata saya coba oprek lagi atau otak-atik lagi, ternyata nggak bisa lagi, turun lagi motivasinya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih sebenarnya untuk meningkatkan motivasi itu sendiri ketika motivasi saya itu naik turun, seperti itu Pak Arman. Terima kasih. Oke, Pak Arman. ya, oke, sudah jelas Mas Septian. Mungkin langsung saya jawab ya, terkait ini motivasi naik turun ya, karena memang kejadian dalam waktu singkat ya, tapi kita belum menemukan solusinya itu. Kalau di sini sih dibilang sama prinsip Yunani, ketika kita stuck sama suatu kerjaan itu kan, itu memang banyak respon. Jadi yang pasti respon dari kita dulu. Nah, respon itu akan mengefek namanya dari awal respon yang kita munculkan itu biasanya dari mindset. Kita ngelatih mindset dari awal kayak gimana. Nyambungnya ke mindset ya, karena gini misalnya kalau di sini dicontohkan kalau jawaban misalnya ada suatu kerjaan yang stuck nih, misalnya nggak ada target atau misalnya mesin nggak beres-beres, itu mungkin kita akan merespon oke, gue kerjanya besok aja. Nah itu sudah responnya negatif, ya kan? Respon negatif itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang nantinya akan negatif. Di sini diminta jawaban itu jawabannya memang jawabannya cara kata-kata ya, tapi lebih karena nanti istilahnya aplikasinya terhadap mindset kita. Mungkin jawabannya lebih bagus seperti ini. Oke, ini susah, tapi tetap harus gue kerjain, ya kan? Jadi benar-benar kita mindsetnya positif dulu. Di situ benar, Mas Sapi mungkin rehat dulu, nenangkan diri, ya kan? Baru istilahnya mencoba lagi. Nah, terkait suatu masalah belum menemukan solusi kan pasti gini. Ketika teman-teman kan pasti ada namanya tingkatan, gitu kan? Ketika oke, masalah ini nggak bisa diselesaikan, pastinya kan masih ada seniornya atau misalnya cara misalnya teknisi yang mungkin bahkan dari pabriknya itu kan yang bisa menyelesaikan gitu kan. Mungkin nggak bisa diselesaikan hari itu juga, tapi setidaknya kan kita bukan menunda tapi berusaha. Sesuatu yang dilakukan sama Safi sudah sangat betul. Jadi istilahnya kita coba dulu sampai batas kemampuan kita semana. Jadi menjaga itu sudah terjaga motivasinya sebenarnya, tapi kembali lagi nih, kok motivasinya turun? Kalau saya bilang sih motivasinya bahkan naik karena Mas Safi sempat rehat terus mencoba lagi, itu sudah sebenarnya disebut motivasinya naik. Nah itu kan. Kalau dibilang turun mungkin karena gagal lagi nih kan, tapi lagi-lagi kita kan sudah ini mindsetnya kita. Saya yakin kok nanti mungkin ketika mungkin ini ada batasan jam nih, ketika mungkin kita maintenance di perusahaan tertentu jam 5 harus off ya, saya yakin ya akan nemu solusinya, itu pasti yakin, entah nanti dapat dari YouTube atau misalnya emang benar-benar nyata ada panduannya. Jadi tetap jaga sih motivasi kita itu biar mindset kita positif terus. Nah itu sih Mas Safi, mungkin itu sih sekilas biar jaga motivasi. Kalau motivasi nggak turun itu wajar. Nah, gimana kembali lagi kita, saya yakin kok saya pengen jadi teknisi yang handal,
ya mau nggak mau semua pekerjaan pasti bisa nanti akhirnya akan ada solusi. Dan ini jadi sebuah pengalaman. Jadi juga bisa Mas Evi jadikan standar. Oh kalau mesin kayak gini mungkin nggak bisa sehari Pak, gitu kan? Bisa 2-3 hari karena mungkin butuh solusi ABCD gitu. Mungkin itu sih dari saya Mas Septian, mungkin Mas Septian bisa tambahkan atau dari teman-teman lainnya. Yang menanggapi Mas Safi ini kan saya juga teknik-teknik sedikit ya Pak. Jadi hampir sama seperti Mas Safi, cuman saya lebih ke gini, kan ngerjainnya kan nggak cuma satu barang ya Pak. Kadang kalau memang nggak bisa, mungkin saya skip dulu, tapi itu bukan di skip dalam artian ya udah itu tinggal nggak, maksudnya tanya ke yang lebih ahlinya. Misalkan suppliernya siapa, mungkin ya udah nanti sementara ini mungkin aku nggak, tapi fokus ke produk lain biar apa ya, enggak kalau nungguin itu terus kadang nanti ya malah yang lain merembet kayak kerjaan yang A B C D ini juga agak bakal kelar gitu. Jadi kayak ya udah ini nggak apa-apa nggak bisa, tapi selesaiin itu ditinggal dulu sambilnya dan keluarkan tanya supplier atau vendor yang lain. Nah ini yang satunya bisa dikerjain dulu. Seperti kalau saya sih begitu Pak. Oke, terima kasih Septian masukannya. Karena mungkin teknis di situ lebih karena sehari nggak hanya satu mesin Ya, ya, mungkin ada beberapa kadang mesin nggak yang harus satu di-handle. mesin, ya masih Pak. Mungkin itu Mas Safi, mungkin dari saya sih mungkin. Ya. Kalau mungkin di sini juga ada Pak Alif mungkin yang lebih paham, bisa tanya ke Pak Alif masalah seperti ini. Siap. Terima kasih Pak Ilham, Pak Arman. Sama-sama. Pak Arman, ini ada pertanyaan Pak Mungkas ini Pak, cepat agak panjang. Iya. Okay. Pak Karin dari Makassar. Halo Mbak Karin, malam. Ya. Silakan Mbak Karin. Ini Pak, terima kasih Pak. Kalau bagi saya, setiap mau berangkat kerja pasti selalu motivasi diri sendiri, atau setiap pulang kerja mau istirahat, sebelum tidur kan capek, dirasa berujung overthinking. Supaya tidak overthinking terlalu lama, pasti selalu katakan, ayo Karin, harus bisa, semua butuh proses, jalani dengan perlahan. Karin pasti bisa, semua orang bisa. Kalau ada kemauan, keinginan, tidak ada yang bisa, yang tidak bisa. Itu hanya orang malas. Ingat, tidak ada orang yang tidak pintar, pasti pintar, cuman malasnya saja orang malas dan tidak ada gurunya. Ini pertanyaan cukup panjang ini Pak. Benar. Saya tanya pertanyaannya di mana? Nah ini makanya enggak. Oh ini Pak, pertanyaan ini terakhirnya. Saya tidak terlalu overthinking Pak. ini pertanyaannya ada di bawah. Mbak Karin dari Coach Shop Makassar, mungkin bisa langsung open cam atau langsung tanya ke Pak Arman ini biar enggak. Takutnya salah mengartikan saya Pak dengan pertanyaannya. Maaf Pak, sebenarnya nggak ada pertanyaan, cuma berbagi saja. Oh, cuma berbagi Pak. Iya, Oke Mbak Karin, ya jadi tadi itu bukan pertanyaan Pak Arman, cuman apa ya, dia berbagi informasi biar nggak overthinking. Terima kasih informasinya. Oke, thank you Karin. saya kalau mau. Oke, ini mengingat waktunya sudah jam 8 Pak Arman, mungkin dari tim panitia atau host bisa absensi dulu. Mas Ridwan, halo Mas Ridwan, halo. Atau kalau enggak ini saya wakili dulu untuk absensinya. Mungkin teman-teman yang di sini yang belum open cam dulu. Ada 3 slide. Pasang muka terbaiknya dulu. Yang belum cuci muka dulu. Oke. Slide pertama dulu. 1, 2, 3. Tunggu dulu sebentar. Lanjut slide 2 yang belum open cam. Oke, tahan 1, 2, 3. Sebentar. Slide ketiga. Tahan 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di acara sharing session ke-90 ini.
Semoga apa yang kita dapatkan dari Pak Arman bisa bermanfaat dan bisa kita laksanakan untuk kedepannya. Terima kasih banyak untuk Pak Arman atas ilmu dan Sama-sama Setia. sharingnya hari ini. Tetap jaga kesehatan buat teman-teman. Saya akhiri, saya atas nama moderator dan ini mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih dan selamat berjumpa kembali. Selamat istirahat semuanya. See you. Oke. Terima kasih Pak Arman. Terima kasih Pak Setia, Pak Selamat malam Arman. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arman. Korupi. Pak Arman dan Pak Setia. Terima kasih.